Gelombang reaksi publik kembali menguat seiring bergulirnya konflik antara Inara Rusli, Ihsanul Fahmi, dan Wardatina Mawa. Di tengah proses hukum dan upaya perdamaian yang sedang ditempuh Fahmi, sorotan justru mengarah pada sikap Inara yang dinilai publik semakin problematik. Banyak netizen yang budiman menilai Inara tampil seolah tanpa rasa bersalah, meski posisinya dianggap jelas melukai pernikahan sah. Ketiadaan permintaan maaf kepada Wardatina Mawa ditambah dorongan agar istri sah meminta kejelasan status kepada Fahmi memicu amarah publik yang kian sulit dibendung. Situasi makin memanas ketika Inara dinilai kerap membawa dalil agama sebagai tameng pembelaan diri. Alih-alih meredam konflik, sikap tersebut justru mempertebal kesan manipulatif di mata netizen yang berbakti. Puncaknya terjadi setelah sejumlah pernyataan Inara saat tampil di podcast Denny Sumargo kembali viral. Potongan ucapan itu ramai diparodikan netizen yang budiman di media sosial. Parodi-parodi tersebut menyebar luas, dibalut sindiran pedas dan nada satir sebagai bentuk kejenuhan publik terhadap narasi pembenaran yang terus diulang. Fenomena ini menegaskan bahwa simpati publik perlahan bergeser, meninggalkan Inara dalam pusaran kritik yang semakin keras. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kamu masih terikat. Ya makanya lepasin. Mbak maunya apa sih? Mau nikah? Nikah? Siapa yang mau nikah? Kita. Ya ampun mbak, baru juga kenal, masa udah mau nikah? Sayanya belum yakin. Kenapa nggak istiqoroh dulu? Ya udah, nanti saya istiqoroh dulu deh. Lagian mbak kenapa sih mau nikah sama saya? Aku ngerasa happy. Emang di mata mbak, saya orangnya gimana? Bertanggung jawab, settle juga. Ya kalau itu emang sih mbak, saya juga ngerasa. Tapi mbak udah ngomong sama keluarga? Udah ngomong. Ya kalau udah ngomong, saya bisa apa? Ya udah, mau nikah kapan? Dalam waktu dekat. Buru-buru banget sih. Terus nikahannya mau yang gimana? Yang besar-besaran lah. Waduh, yang besar-besaran tuh gimana mbak? Ada wali gitu. Ada wali? Emang cocok nikahan ngundang wali? Nanti lagu weddingnya Nenekku Pahlawanku dong? Enggak dong. Terus lagu apa? Indonesia Raya. Hah? Nikah loh ini? Bukan hari kemerdekaan? Kira-kira habis berapa ya mbak buat acaranya? 420 juta. Gede banget. Tabungan saya belum cukup mbak. Usahakan itu. Udahlah, nikah sederhana aja. Gimana ya? Mau nggak nih? Ya udah, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi kita undang siapa aja nih? Keluarga inti aja. Konsepnya intimate ya? Untuk mahar berapa gram? Belasan lah. Aman kalau cuman belasan. Jadi nih ya, kita nikah. Aku pikir-pikir dulu. Kebanyakan mikir. Udah, saya mau nikah sama yang lain aja. Aku ngeliat kamu tuh sama kayak aku ngeliat aku dulu. Kamu dulu begini, ada kumisnya, suka nonton gigs, nemenin Last Child. Kabarnya lagi keliling nyari kerja nih. Gimana kelanjutannya? Udah interview. Tinggal psikotes ya. Semoga lancar. Yang penting yakin. Aku selalu yakin bahwa apa yang sudah Allah tetapkan itu adalah yang terbaik. Tapi bisa ngobrol biasa aja nggak? Nggak usah mainin agama. Emang dapat info lokernya dari mana? Soalnya kan banyak info-info penipuan. Ketika kita mendengar suatu informasi, itu harus tabayun. Dalam Islam harus tabayun. Masih ya? Bahwa itu adalah syariat. Ngeyel. Emang pas naruh lamaran ada berapa orang? Semua orang, bahkan se-Indonesia Raya. Oh, kamu ikut job fair itu. Emang banyak banget pengangguran. Nggak tahu udah kenapa. Terus. Aku nih posisinya juga orang baru. Ya semuanya juga orang baru, namanya nyari kerja. Pas interview ketemu HRD dong. Duduk berdua. Harusnya kan duduk bertiga. Kamu ngelamar jadi apa sih? Duduk bertiga. Juri stand up. Tawa, gue closing nih. Tapi sejujurnya, kamu pengen jadi siapa sih? Istri-istri para nabi. Istri-istri Nabi? Kenapa kita ngomongnya begini? Kalau aku cuma ngomong di depan kamera, itu kan nggak menjadi solusi. Ngomong depan kamera emang nggak ngasih solusi, tapi sok banget. Sok banget lu. Harusnya aku nggak ngomong kayak gitu. Ya harusnya kita nggak ngomong. Ketika Inaro dan Mawar orang Jawa.
sayang aku oleh poligami ga. Lah nek aku poligami ya apa? Ya ojo ta. Mangkane ra usah aneh ora itu kijeng kok sok-sokan poligami barang. Pasti kamu insecure sama saya karena nunuk saya bervalue. Loh, lah kemana nang kene? Bervalue raimu lo kayak yuyu. Tapi aku wis kadung ngeloni Inaro 2 jam Dik. Apa gak ngapal iku VVE? Gak terima kapal maneh, Mbak. Titanic. Lagian lah aku ya wis kawin siri. Menak mencang kamu ngomong kawin siri, sapa waline? Kan aku janda, ya gak perlu wali no. Gak usah wali terus mbak sapa Roinaro, mbak The Virgin. Apa kuburan brand aja dipendem urip-urip. Jadi tenan adik mawar gak gelem dimadu. Sampai siletku munggah nang cangkem, rasudi aku dimadu karo hamster kok ini. Dokmu hamster waraimu kok curut ngono kok, Mbak. Oh, kok cadot. Wes, poligami kan ya syariat agama. Ra usah go agama ya dapuranmu sing kemempek. Padahal iku ya diajarno lho mbek Rasul. Tambah go Rasul, cangkemmu lho mbek bisul. Cangkemmu ya korengen ngono kok, Mbak. Bokongmu ya udunan. Ya bokongmu pisan iku gudiken. Wes Inaro bali ana pirana aku gak kuat. Selamat pagi para pasien Rumah Sakit Kejiwaan Dr. Suratemi. Selamat datang di rehabilitasi tahap pertama. Kita mulai dari pertanyaan yang simpel ya anak-anak. Berapa lamakah seorang ibu mengandung anaknya? 7 bulanan. Dek 7 bulan itu lah berarti bayi prematur. Aku nggak berhak buat ngatur-ngatur. Tambah ngatur, prematur, rek-curek. Coba yang lainnya ada yang tahu apa enggak? Beberapa hari Kok tambah beberapa hari lah, kok diku meteng tae ah? aku akuin aku salah. Ya wis lah, tak maklumi kejiwaanmu lagi terganggu M. Coba insap nul apa jawabanmu? Selama 1 bulan. Dokmu saulan kok pikir awak dhewe padha mek pitik kok tambah gendeng kabeh ngene sih? That's simple. Ojo simpel-simpel, emang jawabanmu piro? 121. 121 bulan. Bener dong. Buahmu kejangi bener. Apa metu-metu gak usah dibayi geran? Wes ora sing bener ya. Nah iki lho kaya bener jawabannya. Piro Yai? Lek dihitung kabeh 160 juta. Suwe-suwe aku sing gendeng. Aku bilang ya ada perempuan baik yang mau sama-sama. Terus sekarang kenapa kamu mau sama suami orang? Aku akuin aku salah. Kalau salah minta maaf, jangan malah nantangin. Karena Apa? Karena enak. Karena lu nggak bisa cari suami lagi selain suami orang. Hah? itu sama dengan aku menghina. Kalau syariat poligami, aku menghina istri-istri para nabi. What the fuck? Istri para nabi? Kejauhan Inaro. Aku menghina istri-istri para sahabat-sahabat nabi. Ini udah kelewatan nih. Ngajinya di mana? Coba tanya. Hah? Apakah zaman itu mereka saling menyalahkan satu sama lain? Syariat itu bukan untuk dipelintir-pelintir ya. Kalau poligami itu sah kalau ada izin istri pertama. Ngerti? Kita paham bahwa itu adalah syariat. Jangan selalu bersembunyi di belakang kalimat syariat ya. Aku berterima kasih banget. Oh, Bukan menyesal tapi malah berterima kasih. Bersyukur ya. Udah nggak kering lagi. kefakiran ilmu aku, kekurangan pemahaman aku. Fix kamu itu fakir empati. Karena kamu dulu pernah menjadi korban, kamu sekarang menjadi pelakunya. Apa yang terjadi saat ini menjadi penggugur dosa-dosa aku. Lu bukan jadi penggugur dosa ya. Penanam, lagi nanemin dosa sebanyak-banyaknya. Dan gak ada lagi yang ikut-ikutan. Oh gak ikut-ikutan? Masa iya ngikutin orang kayak modelan kamu? Dulu sih iya ya, cantik banget. Ih, solehah. Ternyata Mudah-mudahan statement aku ini bisa menggugurkan tanggung jawab aku di akhirat nanti di hadapan Allah. jangan buru-buru ke akhirat, selesaiin dulu di dunianya. Selesaiin. Syariat di dalam agama itu jangan dipelintir-pelintir, disesuaikan dengan kondisi atau keadaan kamu ya. Jangan bersembunyi di belakang syariat. Enak banget model gini nih yang bikin ya syariat Islam itu ternodai. Memang betul poligami itu diizinkan ada, iya, tetapi kan syaratnya itu nggak segampang itu, Dodo. Tolong ya, kalau bodoh sendiri, jangan ngajak-ngajak se-Indonesia Raya untuk bodoh. Yang tadinya darah rendah pun mendadak jadi darah tinggi ngeliat kasusnya si Inaroh ini tuh nggak beres-beres. Jadi intinya kenapa masalah ini tuh nggak selesai-selesai dan pihak si istri sahnya ini tuh nggak mau diajak berdamai karena si Inaroh dan suaminya ini tidak bisa membuktikan kalau mereka ini sudah menikah sirih. Video CCTV munculnya tanggal 8. Si Inaroh ini sempat bilang katanya nikahnya tanggal 7, tapi di podcast terbaru dia bilang katanya nikahnya di tanggal belasan. Semakin blunder ketika si Inaroh ini bilang katanya sebagai seorang janda itu tidak berkewajiban menikah dengan pakai wali. Tapi yang bikin netizen ini tuh jadi semakin kesel sama si Inaroh bukan cuma karena pernyataannya aja yang blunder, tapi sampai detik ini tuh tidak ada kata permintaan maaf sama istri sahnya. Bahkan di podcast terbarunya itu klarifikasinya itu lebih
lebih kayak menyalahkan si istri sahnya kenapa nggak mau berdiskusi dan bermusyawarah sama si Inaroh dan suaminya. Dan yang paling bikin nggak terima karena si Inaroh ini menyamakan pernikahan sirinya dengan poligami para nabi. Please, ini udah bener-bener salah banget dan harus diluruskan karena pernikahan si Inaroh dan suaminya ini kan tertutup dan tidak ada yang tahu, sementara pernikahan nabi itu transparansi dan selalu diumumkan. Jadi intinya jangan bawa-bawa agama hanya untuk membenarkan perbuatan yang salah, cukup minta maaf sama orang-orang yang sudah kamu sakiti.